Untuk mengetahui informasi lebih lengkap dan berita terkait, silakan klik link di deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store. Dan jangan lupa subscribe ya. Bitcoin, mata uang digital dengan teknologi blockchain, ini sudah diperkenalkan pada tahun 2009 lalu oleh seorang yang juga menggunakan nama samaran ya, Satoshi Nakamoto. Dan saat ini jika Anda lihat dan memperhatikan harga Bitcoin melesat dan diakui juga oleh beberapa negara sebagai alat pembayaran. Masih ada yang kontra, tetapi ada juga yang pro. Dan sampai saat ini terlepas dari pro kontranya, performanya cukup mencengangkan. Melambung terbang tapi bisa terhempas dalam hanya satu malam. Nah, kita akan ulas tuntas dalam dekati rekor harga Bitcoin dibanting. Kita lihat slide yang pertama. Semenjak tahun 2009, Bitcoin ini pernah mencetak harga tertinggi pada Desember 2017 ya. Ini menyentuh hampir dekat sekali harga $20 Amerika Serikat per koin. Dan jika kalau kita kurs dengan mata uang rupiah dengan nilai tukar saat ini Rp14.000, maka Bitcoin pernah menyentuh ke level harga 280 juta rupiah. Dan harga ini dicapai dalam 6 tahun sejak diperdagangkan di tahun 2011 dan baru diperdagangkan kurang lebih di kisaran $5.000 Amerika Serikat per koin atau setara dengan 70 juta rupiah. Nah, sementara kalau kita lihat pergerakannya sepanjang tahun ini, Bitcoin sendiri sudah meningkat sekitar kurang lebih 160%. Ada banyak faktor penyebabnya ya, karena adanya permintaan dari korporasi akan mata uang digital paling populer ini, serta juga kelangkaan karena perusahaan pembayaran digital misalnya seperti Square dan juga PayPal membeli Bitcoin atas permintaan pelanggan. Nah, beberapa waktu terakhir ini Bitcoin yang diharapkan bisa menyentuh rekor all time high tampaknya harus merosot cukup dalam hanya waktu satu malam. Kita lihat ini adalah pergerakan Bitcoin dalam semalam begitu ya, yang diambil hour per hour pada tanggal hari Kamis, pergerakan hari Kamis dan juga hari Jumat ya. Kita lihat kalau dilihat pada pergerakannya begitu ya, hempasan atau turunnya Bitcoin ini bisa mencapai $3.000 Amerika Serikat per malam. Dan pada perdagangan Kamis, Bitcoin sebelumnya ditransaksikan pada level harga sekitar kurang lebih 19 ribuan per dolar Amerika Serikat. Ini dibanting merosot nyaris $3.000 per koin dan kembali ditransaksikan hanya di level 16 ribuan dolar Amerika Serikat per koin. Nah, banyak sekali analis yang mengatakan atau angkat suara terkait mengenai hal ini. Karena beberapa analis mengatakan bahwa merosotnya atau anjloknya harga Bitcoin dalam waktu semalam ini dikarenakan adanya profit taking. Karena adanya penguatan sepanjang tahun yang sudah mencapai 160% tadi. Kemudian di sisi lain pelemahan yang terjadi ini juga dianggap sejumlah orang sebagai suatu transaksi yang justru sehat. Karena setelah rally panjang, jatuhan Bitcoin pada bulan Maret yang lalu ini juga hanya mencapai pelemahan 40%. Jadi pelemahan yang terjadi pada penurunan kemarin itu tidak sedalam apa yang terjadi penurunan tajam di bulan Maret lalu yang mencapai turun drastis 40% untuk harga Bitcoinnya. Nah, akhirnya banyak sekali para analis yang memberikan proyeksi bermunculan begitu ya terkait berapa sebenarnya harga Bitcoin ini bisa diperoleh nanti pada tahun 2021 mendatang. Seperti contohnya Brian Estes begitu yang memperkirakan bahwa Bitcoin ini akan bisa mencapai $100.000 sampai dengan $288.000 pada akhir tahun 2021. Dan ini adalah perhitungan menggunakan metode stock to flow ratio dan mengukur juga kelangkaan komoditas seperti emas ya. Dan model ini juga memiliki korelasi 94% dengan harga Bitcoin. Kemudian suara yang sama juga dikatakan oleh analis teknik Citi Tom Fitzpatrick. Dia juga mengatakan bahwa Bitcoin ini bisa naik melaju kencang sampai dengan $318.000 per koin. Dan pada akhir tahun depan ini menjadi salah satu momentum untuk peningkatan harga Bitcoin. Tapi bagaimana sebenarnya Bitcoin sebagai posisi aset alokasi investor di masa pandemi di tengah gejolak dan juga fluktuasi dari harganya dan juga beberapa angka-angka baru, rekor-rekor baru begitu ya. Ternyata di sepanjang tahun pandemi, Bitcoin di tengah pandemi ini berdasarkan data survei dari Grayscale Investment ini menunjukkan bahwa pandemi virus COVID-19 berperan dalam keputusan investor baru untuk membeli Bitcoin. Dan kali ini ada kombinasi dari investor institusional dan juga retail yang sama-sama tertarik untuk mengakumulasikan Bitcoin. Kalau diambil dari data pasar turunan kripto, ini menunjukkan bahwa investor institusional mendorong volume Bitcoin ke level tertinggi baru. Dan menurut survei tahunan perusahaan, 83%
orang yang baru memulai investasi aset Bitcoin ini baru saja memulai investasinya dalam waktu 12 bulan terakhir. Artinya ini belum ketika COVID-19 memuncak begitu ya. Dan dari angka ini 38%-nya ini baru baru mengenal kurang lebih di bawah 6 bulan begitu ya, dan 63% begitu ya ikut dalam 4 bulan terakhir. Jadi semakin tinggi begitu ya. Nah, keputusan mereka untuk membeli Bitcoin ini diangkat begitu ya dari survei Grayscale juga yang menunjukkan bahwa Bitcoin ini menjadi lebih umum dengan masyarakat umum dan juga kelas investor, di mana prospek di antara mereka yang belum berinvestasi di Bitcoin telah berubah drastis. Kalau di survei minat investasinya begitu ya pada tahun 2019 itu hanya di kisaran 36% saja, tapi ketika disurvei ulang di tahun 2020 angkanya meningkat menjadi 55% berdasarkan survei yang dilakukan oleh Grayscale. Dan untuk memperoleh Bitcoin sendiri begitu ya, ada peningkatan juga yang substansial, apalagi JP Morgan melaporkan bahwa milenial ini cukup mendominasi pasar mata uang cryptocurrency atau cryptocurrency, di mana Bitcoin selama masa pandemi ini ya, jadi para milenial ini meninggalkan aset-aset misalnya seperti reksadana, saham, atau campuran, justru masuk ke dalam aset seperti Bitcoin. Wow ya, luar biasa data yang diangkat oleh Grayscale ini. Nah, walaupun sudah cukup lama ditransaksikan, kita tahu bahwa pemahaman Bitcoin sebagai pilihan investasi ini masih sangat kurang ya. Bagi sebagian masyarakat Indonesia, kita akan coba perdalam ya, seperti apa sih sebenarnya cara kerja dari Bitcoin dalam slide selanjutnya. Kita akan coba memudahkan atau memberikan pemahaman untuk Anda. Misalnya Anda bayangkan Bitcoin ini seperti mata uang digital ya. Teknologinya adalah teknologi blockchain. Konsepnya sama seperti saldo yang ada di dompet digital teman-teman semua, yang bisa disimpan, kemudian bisa juga dikirim ke orang lain ya. Dan transaksi Bitcoin ini terbuka di publik dan tersimpan di blockchain. Jadi nggak bisa tuh ada yang mengatakan bahwa ini punya saya begitu ya, karena jelas transaksinya terdaftar di sana. Nah, catatan transaksi di blockchain akan divalidasi oleh jaringan komputer dengan proses yang disebut mining. Nah, mining ini adalah proses menambang yang sangat akrab di kalangan Bitcoin ya. Nah, komputer yang mendapatkan validasi tersebut akan mendapatkan hadiah berupa Bitcoin. Nah, sebenarnya ini adalah konsep simple karena cuma tidak ada uang di fisik di tangan saja begitu ya, karena ini semua konsepnya adalah digital. Tapi ada beberapa konsep yang harus Anda pahami. Yang pertama, jaringan Bitcoin adalah jaringan yang terdesentralisasi ya, semua data tersebar di banyak tempat. Jadi kalau misalnya Anda bandingkan dengan Google yang menggunakan jaringan terdesentralisasi begitu ya, kamu akan tetap bisa lihat nih ya, data-data dalam bentuk atau tombol dan skenario yang tadi. Karena semua data terletak di banyak tempat, tersebar di mana saja begitu ya, bukan hanya satu tempat. Karena desentralisasi bukan sentralisasi, dan ini menghindari kondisi di mana server akan down, dan ini juga tidak akan mempengaruhi juga transaksi Bitcoin yang juga sifatnya tersebar. Yang kedua, kriptografi. Kalau Anda tahu misalnya kondisi Perang Dunia Kedua, kriptografi ini sering banget digunakan ya untuk merubah pesan radio ke dalam grafik gitu ya, atau ke dalam kode-kode rahasia. Nah, ini juga yang dilakukan dalam transaksi Bitcoin begitu ya, di mana kriptografi tidak dapat dibaca oleh sembarangan orang. Nah, untuk membacanya, seseorang harus merubah kembali ke bentuk pesan semula. Untuk melakukan ini, kamu juga harus perlu kunci begitu ya. Dan ini semua terwujud juga karena ada rumus di dalamnya yang sudah dilakukan dan yang sudah dibuat juga pertama kali begitu ya, penemu Bitcoin tersebut. Nah, kemudian sekarang Bitcoin ini juga menggunakan cara yang serupa, namun bukan untuk pesan radio, tapi Bitcoin menggunakan kriptografi untuk merubah atau mengkonversi data transaksi. Inilah kenapa Bitcoin akhirnya dinamakan mata uang kripto. Kemudian ada penawaran dan juga permintaan. Ini konsep sederhana begitu ya. Saat suatu barang mempunyai persediaan terbatas, barang ini mempunyai harga lebih. Nah, semakin banyak orang yang menginginkan, makanya semakin tinggi harganya. Nah, ini sama halnya misalnya dengan mobil klasik gitu ya, di mana Bitcoin ini menggunakan konsep yang persis, penawaran atau persediaan. Bitcoin terbatas. Bitcoin yang diproduksi dalam jumlah yang sudah ditetapkan dan akan berkurang seiring dengan waktu setiap 4 tahun. Di mana jumlah berkurangnya itu adalah setengah. Nah, Bitcoin sendiri mempunyai batas penambangan atau lama menambang itu adalah sebesar 21 juta
Bitcoin. Nah, kalau nanti misalnya 21 juta koin ini sudah tercapai, Bitcoin sudah tidak bisa lagi diproduksi. Dan saat ini informasi terbaru di mana yang sudah beredar, Bitcoin ini mencapai 18 juta Bitcoin. Berarti ada sisa kurang lebih 3 juta Bitcoin lagi dengan laju kurang lebih 328.000 per tahun yang ditambang Bitcoin, maka Bitcoin akan selesai ditambang atau diprediksikan akan habis atau tidak akan dicetak lagi itu adalah pada tahun 2076. Jadi kalau misalnya Anda saat ini masih melakukan dan aktif begitu ya, dan harganya juga relatively terus naik begitu ya, karena memang persediaannya terbatas. Konsepnya sama dengan emas begitu ya, demand-nya cukup banyak tapi supply-nya sangat terbatas. Dan yang ini yang sangat menggiurkan milenial yaitu adalah bisa ditradingkan, di mana bisa menggunakan Bitcoin ini sebagai salah satu alat transaksi perdagangan trading dari gap harga. Nah, tapi seperti apa sebenarnya Bitcoin di Indonesia? Seperti kita ketahui begitu ya, Bitcoin ini resmi tercatat di Bapepti begitu ya sebagai komoditas yang bisa diperdagangkan di bursa berjangka. Dan didapati juga setelah Bapepti mengeluarkan peraturan nomor 5 tahun 2019 tentang ketentuan teknis penyelenggaraan pasar fisik aset kripto di bursa bersangka. Dan dalam belet ini disebutkan bahwa cryptocurrency yang bisa diperdagangkan ini harus berbasis distribute ledger teknologi dan berbentuk aset kripto utility atau utility kripto atau kripto beragun aset ya. Dan hal ini ditangkapi juga oleh Bank Indonesia, di mana kalau dari sisi Bank Indonesia menganggap bahwa memang transaksi bursa berjangka itu sepenuhnya adalah ada di Bapepti selaku regulator. Namun Bank Sentral tetap dengan tegas melarang Bitcoin CS sebagai alat pembayaran yang sah di seluruh Indonesia. Sehingga jika teman-teman sekarang yang ikut bertransaksi dan ada kerugian yang disebabkan oleh transaksi Bitcoin, Bank Indonesia tidak akan bertanggung jawab di dalamnya. Jadi siap berpikir dua kali untuk bisa memutuskan kira-kira yang mana yang cocok sebagai aset alokasi Anda.